Shalom. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Selamat beribadah. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini Bu Lince sama Bu In kira-kira jadi apa ya? Ada yang tahu? Bu In pakai kacamata. Bawa apa ini? Buku. Juga ini loh anak-anak, tahu? Kaca. Apa ini ya? Kaca pembesar. Betul. Terus Kaca ada topi. pembesar. Ya. Ada juga pulpen Bu. Kita mau jadi apa ya? Ini Bu Linci? Oh betul. Jadi detektif Bu In. Anak ada yang tahu apa itu pekerjaannya detektif? Nah, ini adalah kaca pembesar ini tadi gunanya untuk mencari-cari. Kita juga akan mencari bukti. Bukti apa? Sejarah. Bukti sejarah, ya. Anak-anak ikutin ya. Coba kita mau lihat ada berapa tempat bersejarah anak-anak. Kita akan Banyak mengunjunginya ya Bu In. Ya. Nah, anak-anak coba tebak ya. Bu Lince sama Bu In berada di tempat mana? Yuk, Oke, ikuti Bu Lince. ikutin. Oh, kita ada di mana Bu Linci? Di mana ya Bu In? Oh, ada yang tahu? Wow, ini di Colosseum. Di Roma, Italia, merupakan bangunan yang bersejarah di mana bangunan ini berbentuk elip dan memuat 50.000 penonton. Wow. Ayo anak-anak, kita berpindah ke tempat lagi. Ayo. Nah, kita di mana nih? Oh, kok beda lagi? Yo, Linci? ada. Anak-anak kayak tahu nggak di mana ini? Oh, Di patung Liberty. Ada di mana? Amerika Serikat. Nah, patung Liberty ini anak-anak dibangun oleh bangsa Prancis untuk memperingati Hari Persahabatan antara Amerika Serikat dan Prancis. Nah, kita cari tempat yang lain lagi yuk. Kita cari bukti. Wah, kita sekarang ada di mana ini ya? Ada Mana? yang Mesti tahu lah Nana. Wow, tadi kita jalan-jalan kemana? Ke luar negeri. Sekarang kita ada di negara kita sendiri. Ada yang tahu? Wow, tuh. di Monas Bu In. Iya, di Monumen Nasional ada di kota Jakarta. Siapa yang mendirikan? Presiden kita yang pertama. Ada yang tahu? Good. Soekarno. Presiden Soekarno. Kalau anak-anak ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Monas, naik ke atas, lihat itu. Ada apanya itu? Nanti jatuh Bu In. Oh, hati-hati ya. Oke, Kita cari lagi yuk. ayo. Ayo, ini di mana Nana? Pasti semua tahu kita ada di mana nih. Di Surabaya. Patung Sura dan Baya. Mereka katanya dulu memperebutkan kekuasaan. Nah, itu melekat di hatinya orang Surabaya, makanya didirikanlah patung seperti ini. Patung buaya dan hiu. Nah, anak-anak, kita sudah melihat tadi ya beberapa tempat bersejarah ya. Banyak bukti yang kita dapatkan, Bu In. Betul. Tapi itu hanya editan ya, Bu In? Oh, Gampang. Nggak mungkin kalau Gampang sungguhan. sekali. Masuk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu cepat sekali. Nggak mungkin. Itu mustahil ya, Bu In. Betul. Nah, hari ini kita akan beribadah dan mendengarkan cerita yang sangat luar biasa. Tapi bukan editan loh ya, Nana. Bukan kayak tadi. Bukan editan ya, Bu? Bukan. Ini benar-benar terjadi, Bu In. Wow, mau tahu anak-anak ceritanya ada di mana? Nanti kita lihat buktinya ada di. Ayo, kita menyanyi dulu yuk. Ayo. Diri semua anak-anak, kita akan menyanyi Allahku Besar.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami bisa bersama-sama lagi untuk bersekutu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Berkati anak-anak yang di rumah supaya anak-anak tetap semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, siapin ya persembahannya. Boleh dimasukkan ke dalam amplop. Lalu nanti dititipkan ke orang tua yang memasukkan ke dalam gereja, ataupun juga bisa lewat transfer di sini. Mari anak-anak, kita bawa persembahan kita dengan memuji nama Tuhan, yaitu lagu Kupri Persembahan. Kupri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari anak-anak, kita bawa doa persembahan kita. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau mempersembahkan apa yang asalnya dari Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu kita menyanyi dulu ya Bu In. Oke, kita nyanyi apa Bu Lincia? Bersama Yesus lakukan Perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia.
Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Loh, kita ada di mana nih Bu In? Sepi. Terus ada jerujinya, ada juga penjaganya. Di mana di penjara? Ada nggak tahu nggak? Anak-anak kita ada di mana? Di penjara. Oh iya, penjara. Nah, Apa itu anak-anak penjara? Ada yang tahu? benar. Tempatnya orang jahat, Bu In. Orang yang bersalah dimasukkan di situ. Tapi Kelinci, lihat itu ada orang yang masuk penjara, tapi dia nggak bersalah. Loh, Siapa Bu In? ya? Siapa ya Bu In? Oh, yuk kita cari buktinya Kelinci. Ayo. Yuk. Ayo anak-anak, kita cari buktinya yuk. Kita cari bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayat 25. Anak-anak, sudah siap semuanya? Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Semuanya sudah siap? Kita buka, kita cari di dalam kitab masing-masing ya. Oke, Bu In bacakan ya anak-anak ya. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Wah, anak-anak, ternyata dari bukti yang kita baca di Alkitab tadi, sebenarnya yang di penjara itu bukan orang bersalah, tapi mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, para rasul. Mereka memberitakan Injil. Tapi kok bisa ya di penjara, Bu In? Iya anak-anak, para rasul mereka memberitakan, yaitu berita tentang
Injil keselamatan. Tentang siapa itu? Tentang Tuhan Yesus. Dan selain itu, para rasul juga bisa menyembuhkan. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para rasul sehingga membuat orang-orang semakin hari semakin banyak dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, ternyata para imam mereka nggak senang. Mereka merasa kesal. Kenapa semua jadi mengikuti para rasul? Wah, sehingga para imam menjadi iri hati dia. Dan dia mencari cara. Apa yang dilakukan? Wah, dia pikir-pikir, oh, lebih baik mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tuh, masukkan penjara. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke dalam penjara, mereka nggak bisa memberitakan akan Tuhan Yesus. Nggak mungkin ya anak-anak. Itu perkiraan para imam. Karena di tempat di penjara yang gelap dan sunyi dan ada jeruji-jerujinya, bahkan dikunci dan dijaga. Pasti mereka nggak bisa lagi untuk menceritakan tentang kabar sukacita. Bu In, iri hati itu apa sih Bu In? Oh, anak-anak ada yang tahu apa itu iri hati? Ada enggak? Oh iya, iri hati itu mencari-cari kesalahan orang lain karena orang lain itu semakin hari semakin berhasil. Semakin hari mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang-orang para yaitu imam. Kasihan ya Bu In. Oh. Tidak bersalah tapi kok di penjara. Iya. Terus ceritanya gimana Bu In? Apa anak-anak? Wah, karena para imam yang terus percaya kepada Tuhan Yesus dan semangat, dan dia juga masih mempunyai yaitu iman yang kuat, yaitu dia tahu. Ingat anak-anak cerita minggu yang lalu, turunnya apa? Roh Kudus. Sehingga para imam itu menjadi mantap. Dia percaya bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Sehingga Tuhan Yesus juga mengirimkan yaitu malaikatnya. Hah? Malaikat? Iya, Iya Bu. benar. Ini bukan hal yang benar-benar yang seperti tadi kita lihat. Ini benar terjadi. Ini kan? benar-benar terjadi. Malaikat itu datang dan menyuruh siapa anak-anak? Menyuruh rasul-rasul itu untuk cepat-cepat keluar dari penjara. Bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa. Karena apa? Karena pintu-pintu penjara terbuka dan malaikat itu terus langsung keluar bersama-sama dengan para rasul-rasul itu. Sampailah mereka keluar. Dan ingat, ada pesan dari malaikat. Yaitu pesannya apa? Setelah keluar dari penjara, mereka harus pergi yaitu ke Bait Allah. Bu In, di Bait Allah itu mereka sembunyi ya? Bukan gereja, Terus? mereka nggak sembunyi, tapi mereka tambah lebih semangat untuk menceritakan akan kabar, yaitu kabar sukacita, yaitu kabar yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Ya, Tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. benar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Padahal sudah di penjara ya tadi. Oh. Bisa bebas ya Bu In? Bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
apalagi cuma penjara. Tuhan Yesus pun, anak-anak ingat bahwa Dia yaitu datang ke dunia, lalu Dia mati. Matinya di mana? Di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang-orang mati. Anak-anak, ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh-sungguh terjadi, sangat hebat. Bukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan, ini benar-benar terjadi bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, dan kita pun harus memberitakan untuk semua orang agar mereka anak-anak percaya kepada kuasa Tuhan. Terus Bu In, itu kalau memberitakan Injil gimana caranya Bu In? Caranya gimana anak-anak memberitakan Injil itu? Anak-anak harus taat, ya, harus semangat. Nggak boleh nggak boleh malu-malu, tapi harus menceritakan. Mengabarkan Injil itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Bu In, Juru Selamat Melince, juga untuk anak-anak dan semua orang. Terus Bu In, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan. Betul. Terus yang takut-takut itu diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Terus kalau ada anak-anak yang pengen jadi, kalau besar nanti pengen jadi penginjil atau pengen jadi pendeta kayak catur, pasang, wah kita doakan dari sekarang anak-anak, biar Tuhan yang akan menolong anak-anak semua. Jadi anak-anak harus berani memberitakan Injil, ya Bu In? Benar. Sekalipun masih kecil. Sekalipun anak-anak masih kecil harus taat, punya iman yang kuat, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Andai kata ada yang berbuat kesalahan, kita beritahu, ya. Kita harus jadi anak yang baik, dan terutama jangan lupa beritakan kabar keselamatan, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, kita akan membaca ayat mas kita hari ini dalam Kisah Rasul 5 ayat 25b. Kita baca bersama-sama ya Bu In. Oke. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Sekali lagi ya, sambil digerakkan ya. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Nah, saat ini kita masuk dalam proyek kelas Bu In. Anak-anak, proyek kelas kita hari ini ya Bu In. Nah, jadi nanti anak-anak kelas kecil bisa membuat seperti ini. Nanti diberitahukan sama guru kelasnya masing-masing ya Bu In. Oke. Yuk, anak-anak, tiba saatnya kita akan doa firman, ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, di mana kami hari ini boleh belajar dari firman Tuhan, yaitu biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau menjadi saksi Tuhan, mulai dari saat kecil ini sampai kami menjadi anak-anak yang dewasa. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang menginginkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Kiranya mereka terus tetap bersemangat dan taat untuk melakukan akan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, mengasihi kami semua. Engkau menyertai kami di dalam beribadah, menyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati anak-anak di rumah, memberkati orang tua. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan buat mereka, memberikan kepintaran. Juga berkati guru-guru sekolah minggu supaya tetap semangat di dalam melayani anak-anak. Kami menutup ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.